Gue dulu juga pemain, gue juga sering berantem, bukan sering, pernah lah. Kenapa baru menit 88 Tierney dimasukin, itu tololnya Arteta. Tapi kalau melihat permainan City waktu menghabisi Bayern, gila. Betul, setuju. Menurut saya gila City. Dan ini Liga Inggris, you know that. Liga Inggris, tim papan besar lebih sering kalah lawan tim degradasi. Itu terjadi pada MU lah ya. Bukan hanya MU, all team. Semua sistem pasti ada celahnya. Tidak ada satu sistem tanpa celah. Hanya yang diterapkan oleh City sekarang berjalan bagus. Gue cuma bilang, ini semua tergantung Real Madrid mau menang berapa. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Saat ini mau kemana, I really don't know. Udah out semua kan? Ya. Habiskah peluang Bayern? Ya, I think so. Ya, masih di Jasaya kita ngomongin sesuatu yang yang penting. Menyangkut rezekinya Coach. Wah, rezekinya mengalir sampai jauh. Amin. Coach, gue bahas Arsenal dulu nih. Arsenal begitu nggak menang lawan Liverpool, which is menurut gue sih pertandingan kemarin itu lebih layak dimenang oleh Liverpool. Dan ini kondisinya menjadi kritis ya. Jadi kritis maksudnya, bayangin ya, dengan sisa pertandingan Arsenal masih ketemu tim, dan yang menakutkan ketemu City, dan sisa 1 game. Jadi kalau City menang terus, Arsenal kalah dengan City, game itu selesai itu, Coach. Iya. Pertanyaan kan sekarang, apakah City menang terus? Satu. Kedua, gue setuju, Arsenal beruntung bisa dapat 1 poin. Which is sebuah prestasi juga, karena akhirnya selalu kalah main di Liverpool. Tapi gue bilang, kekalahan kemarin itu nggak perlu. Sama sekali nggak perlu kalau Arteta lebih smart lagi. Arteta ini emang kurang smart, dan dia apa ya? Ya mungkin orang bilang jam terbang, tapi kan cukup lama juga lah. That's why gue nggak melihat ini jam terbang. Emang ini sengaja strateginya menurut gue itu nggak selalu berjalan, terutama lawan tim besar. Kita tahu tim kayak Liverpool, ini kita lihat 2 babak yang berbeda ya. Di babak pertama, Liverpool itu nggak dikasih napas. Ya, keren. Pegang bola 5 detik nggak bisa Liverpool. Tapi kenapa nggak diteruskan di babak kedua? Mentang-mentang udah unggul. This is so, state pemikiran yang untuk gue. Babak kedua dia lebih defend ya, Coach ya. Exactly. Artinya pada saat kita defend, langsung defend. Pada saat kita defend, kita kasih Liverpool ruang. Untuk menyerang. Iya kan? Harusnya 2-0, cari gol ketiga, cari gol keempat. Kill the game. Ini enggak 2-0, Liverpool lebih agresif, mereka bertahan. Dapatlah gol pertama. Golnya salah di menit-menit terakhir babak pertama lah. Gue udah bilang, ini babak kedua habis nih kalau main kayak begini. Dan ini bukan pertama kali, ini berkali-kali Arteta atau Arsenal, dan gue bilang ini instruksi. Ini bukan karena pemain nggak bisa ngepres atau kehilangan bola, ini murni instruksi, main bertahan, murni strategi, which is stupid gitu loh. Liverpool bisa ngepres 90 menit, City bisa ngepres 90 menit, bahkan MU kalau mau bisa ngepres. Kenapa Arsenal nggak bisa? Alasannya apa? Stamina bohong. Defense itu lebih capek daripada stamina, daripada ngepres. Karena kalau kita ngepres, kita hanya jaga 1-2 orang. Betul. Defense lawan tim yang punya sirkulasi bola cepat, kita cuma berpantat. Iya kan? Nah ini yang gue nggak ngerti. Satu, kedua, Liverpool menit 60 ganti 2 pemain. Artinya 2 pemain fresh legs. 78 ganti 1 pemain, Firmino masuk. Arsenal baru menit 80 ganti pemain. 80 ditanya benchnya Arsenal nggak bagus. Oke, gue bisa terima. Tapi ada beberapa pemain yang bisa main, yang selevel Trossard, Jorginho, Reiss Nelson eventually bisa gantiin Bukayo Saka. Itu Martinelli itu udah habis, sehingga di counter terakhir dia salah passing kejauhan. Karena murni nggak bisa fokus. Zinchenko sama. Kenapa baru menit 88 Tierney dimasukin? Itu tololnya Arteta. Makanya kalau orang tanya Arteta in atau out, gue masih nggak itu.
Dari sisi bangun serangan, iya. Tapi sepak bola ini kan lebih kompleks. Nggak hanya bangun serangan aja. Transisi pergantian pemain itu kan bagian dari strategi, timing. Kalau akhirnya dia masukin Kiwior untuk Odegaard, gue masih bisa terima. Jadi lima pemain belakang. Tapi dari menit 80 dari menit 0 sampai 80 harusnya dia ngepres. Karena lawan Liverpool, lawan City, lawan MU 2 gol itu nggak cukup. Anything can happen. Anything can happen. Coming from behind. Dan bertahan is not a solution. Simple. Jangan kayak Simeone itu begitu terus. Maka if you want to win, bahkan lawan City pun, you have to press 90 minutes. Karena mereka lakukan itu juga. Untung kemarin Salah penaltinya nggak masuk. Wah, padahal itu jarang sekali Salah nggak masuk ya. Coach, saya ngeliat bahwa sisa pertandingan untuk Arsenal itu sangat mengerikan ya. Masih harus ketemu City, masih harus ketemu Chelsea, masih ketemu Newcastle, masih ketemu Brentford. Enggak, gue sih ngelihat yang mengerikan ini cuma City. Makanya itu City itu calculated loss. Itu gue selalu bilang. Udah susah lah, nggak pernah menang juga lawan City. Asumsi kalah poin kan sama. Sama, tapi selisih gol menangan City. Betul. Tapi kan kita nggak tahu apakah City semua sapu bersih. Apakah Arsenal nggak bisa, selisih gol manusia itu cuma 5 kok nggak salah, bukan 20. Bukan. Jadi, kalau 5 masih bisa ke Uber, iya kan? Jadi kalau asal menang telak terus ya. Asal harus menang lebih dari 1 gol. Apakah itu bisa aja? So anything can happen. City itu masih punya FA Cup, masih punya Champions League. Sementara Arsenal sendiri aja. Sendirian. IPL. Iya. Jadi kalau orang bilang oh berat ya berat. Tapi justru City kehilangan poin bukan lawan tim besar. Lawan tim kecil. Kehilangan poin lawan tim kecil. Jadi kalau gue bilang anything can happen. Tapi kalau lihat permainan City waktu menghabisi Bayern gila. Betul. Setuju. Menurut saya gila. City lagi gila banget. Gue setuju. City lagi gila. Tapi kembali lagi. Ini sepak bola, mereka bukan robot. Pasti ada satu momen aja, kecolongan. Pemain salah passing, kebobolan di menit-menit terakhir, gol jatuh dari langit. Anything can happen. Dan ini Liga Inggris, you know that. Liga Inggris, tim papan besar lebih sering kalah lawan tim degradasi. Itu terjadi pada MU lah ya. Bukan hanya MU, all team. City, semua tim juga bisa mengalami itu ya. Memang kita cuma bisa berharap. Gue cuma bilang Arteta terus belajar dari kesalahannya. Jangan main. It doesn't matter lu kalah 1-0 atau 4-0. But the point is, lu harus berusaha untuk meng-create peluang. Nasib lu itu di tangan lu sendiri, bukan di tangan lawan. Dan itu bisa. Kalau if you have the guts to play, don't play like pussy lah. Dalam arti bertahan terus gitu. Saya ngelihat mungkinkah Arsenal akan kembali seperti itu coach ya di paruh pertama itu keren gitu di akhir musim melempem dan banyak kalah dan gagal untuk menjadi juara. Sebenarnya anything can happen, tapi gue lihat ada sebuah plus point yang di musim-musim sebelumnya nggak ada. Satu, dulu itu selalu banyak cedera. Every year selalu banyak cedera. Ini nggak. Kedua, biasanya mereka dropnya itu pas Januari pas Boxing Day, tahun baru di situ mulai drop. Sekarang enggak, ya kan? Jadi sekarang kalau gue bilang, ya nasib lu itu di tangan lu sendiri. Dan game melawan City akan sangat menentukan. Iya dan tidak, karena kalau seandainya seri, kan Arsenal masih unggul. Udah 30 game nih kan, tinggal 8 game lagi nih. Iya. Itu gue bilang sampai game terakhir itu seru. Karena seperti tahun lalu lah ya. Ini bisa sampai game. Bisa juga City kehilangan poin, Arsenal juga kehilangan poin. Jadi dua-dua masih bisa. Nggak bisa kita yakin City dengan permainan. Iya, mereka memang main bagus. Tapi kalau mereka selalu main bagus, kenapa mereka nggak pernah menang Champions League? Karena selalu ada dropnya. Satu match, satu momen, satu babak, selalu ada dropnya dan itu dimanfaatkan. Nah sekarang kita lihat itu loh, makanya justru gue bilang ini indahnya IPL. Tidak bisa diprediksi. Coach, kita lihat penampilan City ya, baik di Liga maupun di UCL, menurut saya sih luar biasa. Terutama ada game-game di mana Haaland nggak main, mereka tetap ngamuk, Coach. Dengan high scoring game,
high scoring game. Semua everybody can score. Jadi Pep itu sedikit merubah sistemnya. Mereka itu keteteran di bulan September, Oktober, November. Ya. Pep ngeliat coba. Sekarang dia bereksperimen lagi dengan bermain 2 blok. 2 blok itu 1 blok bertahan, 1 blok menyerang. Blok bertahan itu ada 3 center back dengan 2 DM. Oke. Blok menyerang ada 4 pemain di belakang Haaland. Nah, 2-nya Gundogan, Kevin De Bruyne itu free roll. Oke. Grealish sama Bernardo Silva. Atau Mahrez ya. Atau Mahrez. Oke. Jadi 4 blok kiri, blok kanan. Nah, blok ini yang 3x2 ini perannya John Stones itu penting sekali. Ya. Dan itu sangat underrated player itu John Stones. John Stones ya. Karena pada saat pemain belakang 3 ini nggak bisa pegang bola, Ya. John Stones mundur. Ngelapis. Tinggal Rodri, iya. Tapi kalau enggak, dia maju. Nah, Rodri sama John Stones ini menjadi jembatan untuk passing ke 4 pemain, bukan ke Haaland. Tapi ke 4 pemain ini. Nah, kenapa dia menerapkan ini 3 back dengan 2 DM? Karena transisinya Gundogan sama Kevin De Bruyne itu agak lambat. Sehingga pada saat mereka kehilangan bola dengan salah passing atau apa semua bisa terjadi, masih ada 5 pemain yang mengcover Ya. dalam posisi yang memenuhi lapangan lah. Ya. Kecuali lawannya main long ball. Nah, itu agak susah diantisipasi kan. Tapi so far berjalan so good. Lawan Munchen berjalan so good. Lawan siapapun masih berjalan. Sekarang yang kesulitan pada saat ketemu tim yang parkir bis. Karena they don't care dengan lini tengah. Tim parkir bis pada saat mereka dapat bola, mereka long ball. Udah nggak lewat tengah lagi. Jadi pada saat nggak lewat ya. Newcastle sering begitu. Ya. Pada saat itu terjadi, 2 peran midfield DM ini nggak berlaku lagi. Cuma mereka harus lebih cepat turun. Nah, so far berhasil. Tapi gue selalu ngomong, semua sistem pasti ada celahnya. Tidak ada satu sistem tanpa celah. Hanya yang diterapkan oleh City sekarang berjalan bagus. Semua saat ini semua kompak lah. Gila banget. Dan ada apa terjadi pada Bayern ya? Bayern bisa kalah demikian telak 0-3. Sebenarnya nggak gini. Kalau kita lihat skor seolah-olah kalah telak, seolah-olah Bayern diobok. Enggak. Bayern itu dapat peluang. Bayern itu dapat 3-4 peluang, cuman mereka nggak bisa cetak gol. Finishing ya. Ya, bahkan ball possession City kalah loh. Kapan City pegang bola cuma 44%? Iya kan? Biasanya City 60%, 70%, iya kan? Ini cuma 44%. Artinya Bayern juga ngelawan. Mereka dapat peluang. Hanya finishingnya jelek. Kalau defense-nya City bagus, kalau nggak bisa lewat defense masih ada Ederson. Ederson menyelamatkan 3-4 save. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena mereka nggak punya sosok penggantinya Lewandowski. Choupo-Moting cedera pula. Jadi kemarin Gnabry yang dipasang terus diganti Müller, tapi ya dua-dua bukan goal getter juga. Itu yang jadi masalah dengan Bayern. Bukan dari sisi permainan, bukan dari passing, bukan dari murni karena mereka susah cetak gol. Peluang sih dapat. Itukah yang membuat stres hingga Sani Memane pukul-pukulan? Lu nggak percaya? Bukan. Gue itu hati-hati ya. Dalam arti ya zaman sosmed sekarang itu kan banyak berita semua, banyak yang hoax juga. Karena gue lihat terlalu banyak berita hoax itu gue hati-hati. Nah, kita lihat sumbernya dari mana? Itu dari Bild. Koran gosip. Ya, Bild itu the biggest koran di Jerman yang kayak di Inggris The Sun, kayak di Belanda The Telegraph. Jadi benar-benar gosip. Nggak ada berita, mereka cari berita. Jadi belum tentu ini. Jadi untuk gue belum tentu. Mungkin cekcok bisa terjadi. Tapi apakah ini benar-benar terjadi, kita nggak tahu. Karena gue nggak ngelihat di media lain. Nggak ada statement juga, terutama dari Bayern ya. Nggak ada ini statement hal yang dari pihak Sané, pihak Mane, pihak Bayern. Nothing. Bahkan tidak diambil oleh benar-benar banyak ya media-media kecil mengambil, cuman nggak di blow up lah. Karena memang nggak ada hal-hal, nggak tahu apa yang terjadi. Itu satu. Kedua, pemain berantem itu biasa.
Gue dulu juga pemain, gue juga sering berantem, bukan sering, pernah lah. Jadi itu biasa. Cuma apalagi di lapangan. Di lapangan mereka profesional. Ya. Ini kejadian kan di luar lapangan, di ruang ganti. Ya. Karena tensi tinggi. Ya, gue sih kalau jadi Munchen gue cukup frustrasi. Ya. Kita ini nggak main jelek, kita bagus, kita create peluang, kita pegang bola lebih banyak. Tapi kok kalah 3-0 dan 3-0 praktis selesai kan? Ya. Ya bisa dibilang praktis selesai. City yang lolos. Ya frustrasi ibarat senggol bacok. Nah ini yang terjadi dengan teman-teman sendiri. Tapi gue lihat ini bukan sesuatu hal yang heboh. Yang penting pada saat dua pemain di lapangan mereka bisa kerjasama. Itu jauh lebih penting. Habiskah peluang Bayern? Ya I think so. Pakai Next Parabola. Yakin nih bukan piring, kecil banget. Instalasi mudah, kualitas gambar jernih, gratis 100 channel terlengkap. Pakai Next Parabola jadi maksimal. Tapi kan mainnya di Bayern loh, mainnya di Munich. Iya, di Munchen. tapi Bung Helmi tadi sendiri bilang gila City mainnya. Iya, gila. Nah, kalau main gila kayak begini di mana-mana pun nggak ngaruh. Cuman kembali lagi, gue bilang 99% City lolos, masih ada 1%. 1% itu anything can happen. Ya. Gue jatuh dari langit, kartu merah, kartu bunuh merah, diri atau apa semua bisa deh. Ya. Tapi harusnya nggak dilepas lagi sama City. Oke, Inter Milan kan kemarin kita sempat agak-agak mengunggulkan. Jangan-jangan Benfica kuda hitam. Ternyata Inter Milan ya di kandang lawan cukup keren ya, menang 2-0, Coach. Keren dari sisi efektivitas sama defense. Defense-nya keren. Pegang bola Benfica. Variasi serangan Benfica lebih bagus. Ya. Cuman ini nggak jauh beda kayak City. Defense bagus, kalau defense-nya jebol masih ada Onana kipernya. Kok Onana melakukan banyak save, bahkan man of the match. Ya. Kalau kiper man of the match, lihat De Gea sama MU tahu sendiri kan seperti apa. Jadi kalau dibilang Inter main bagus nggak juga. Efektif iya, 1 gol dari penalti by the way. Ya. Itu penalti. Kalau di Inggris nggak dikasih. Karena Joao Mario itu lompat, memang tangannya sedikit kena, tapi bola kena badan dulu baru kena tangan. Nah itu kalau di Inggris nggak dikasih. Tapi UCL itu kan lebih ke textbook. Banyak sekali kita lihat penalti yang di Inggris nggak dikasih, di UCL dikasih. Nah kemarin tuh kasusnya seperti itu. 1 penalti, cuman mereka nggak bisa cetak gol. Kembali lagi, finishnya jelek banget. But they create peluang banyak. Makanya itu untuk gue, match Inter ini masih terbuka. Ya, ya. Ini masih terbuka. Kalau Munchen mungkin gue bisa bilang 99% City lolos. Tapi kalau Inter, gue bilang belum tentu. Tapi kan mainnya di Milan, Coach. Nggak penting. Leg keduanya. Untuk selevel ini nggak penting. Ya. Untuk selevel ini Tapi nggak. secara ini lebih diunggulkan lah Milan ya, Inter ya. Iya. Dari Sekarang mungkin 60-40 ya. sekarang maunya Inter apa? Apakah Inter mau menyerang Ya. atau bertahan ngincer counter? Karena mempertahankan 2-0. 2-0. Kalau gue bilang kalau main bertahan itu nggak terlalu smart. Oke. Karena kalau sekali kebobolan di awal-awal, habis itu menit 70 bobol 1 extra time. Karena Benfica tuh kuda hitam yang luar biasa lah ya. Nggak bisa diremehkan. Oke. Oke, Coach. Napoli kembali kalah lawan Milan ya. Ya. Lawan AC Milan 1-0. Ya lebih kecil daripada saat di pertandingan reguler, Coach. Iya. Gue tetap bilang gue unggulkan Napoli. Memang Napoli nggak ada Osimhen itu kerasa banget. Kerasa banget. Tapi kemarin kembali lagi Napoli dapat banyak peluang. Oke. Mainnya lagi kipernya mainnya lagi bagus. Milan nggak jelek, lebih banyak real Milan lah. Banyak otot, banyak dribbling, banyak fight. Golnya Benacer keren by the way. Oke. Golnya itu keren, tapi ya Napoli nggak bisa cetak gol. They create, mainnya lebih bagus daripada leg pertama. Ya. Gue rasa pemain juga sudah belajar dari kesalahan-kesalahannya. Waktu di reguler, ya. Waktu kalah 4-0 di kandang sendiri. Tapi mereka nanti main next week main di kandang sendiri. Di Napoli ya. Di Napoli. Naples, ya. Ya, gue nggak tahu apakah Osimhen, karena kalau 1-0 aja udah extra time kan. Ya. Jadi mereka itu nggak main jelek, tapi ya you don't score. That is the problem dengan Napoli. Nggak ada Osimhen itu nggak ada yang bisa cetak gol lah, kasarnya begitu. Jadi semoga Osimhen balik biar bisa at least ada yang bisa cetak gol. Ya. Real Madrid, wah. Jadi ini tetap didukung oleh Benzema ya, yang kalau di Ramadan katanya ngamuk
menang 2-0 lawan Chelsea. Padahal Todd Boehly udah sesumbar akan menang 3-0. Come on, ya kan? Itu gue kemarin siaran di DPI kan, gue bilang, ditanya, Coach Real Madrid, gue cuma bilang, ini semua tergantung Real Madrid mau menang berapa. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Jadi bukan masalah Chelsea menang. Madrid is Madrid. Not even gue bahas. Madrid is Madrid. Ya, gue cuma bilang, terserah Madrid. Mereka mau menang. Dan kemarin Madrid nggak main terlalu bagus. Nggak pada saat Madrid ketemu Barca. Oke. Itu luar biasa. Kemarin Madrid malah kasihan kalau gue lihat. Tapi itu udah cukup. Chelsea memang lagi nggak solid ya. It should be 5-0. It should be 5-0. Belum Chilwell yang goblok itu yang ambil kartu merah nggak penting banget. Dapat 1 gol Asensio. Tapi Madrid nggak sebagus sebelumnya. But lawannya aja yang lagi bapuk banget Chelsea. Chelsea kamu harus seperti yang lu bilang, ngapa sih nggak ngambil coach yang bagus gitu ya kan? Kenapa ngambil Frank Lampard ya? Kemarin itu apa ya? Mereka itu bermain itu di 10 menit pertama. Chelsea itu dapat 3 peluang counter. 2 atau 3. Tapi Joao Felix juga egoisnya minta ampun. Felix sama Sterling ini kayak saling nggak kenal. Jadi ketahuan coach, kadang mereka nih direkrutnya asal-asalan ya. Iya, nggak diperkirakan apakah mereka akan bisa blending atau tidak ya. Nggak ngebantu, nggak saling ngebantu karena mereka begitu banyak rotasi sehingga otomatisme itu nggak dapet. Belum Kovacic itu cuman jogging di lapangan. Kante yang luar biasa. Babak pertama biasa, Kante bagus main, banget mainnya. Tapi nggak didukung. Enzo Fernandez juga nggak bagus seperti di kalaupun IPL. serangan tuh individu ya coach ya, bukan dari hasil set gitu ya. It's very simple. Orang yang nggak ngerti bola melihat serangan Madrid sama serangan Chelsea. Itu udah paham. Bahkan dia nggak ngerti bola. Madrid pegang bola selalu ada 3-4 yang gue jelaskan di ngulik taktik di 3 orang 4 orang. Ini pindah di semua area. Benzema punya peran penting. Itu dia kombinasi dengan Vini atau dengan Rodrigo. Didukung sama Valverde sama Modric. Chelsea satu lari yang lain nggak tahu kemana. Individu aja. Joao Felix kalau bisa sendiri-sendiri aja. It's not a team. Makanya saya pikir peran pelatih akan sangat menentukan. Ciprakan pelatih yang sangat berwibawa mestinya ya. Pelatih yang bisa membuat tim ini ngeblend. Dan itu tidak di Frank Lampard. Gue nggak ngelihat itu. Karena Frank Lampard prestasi juga kan tidak mengesankan di tim-tim sebelumnya. Ini Todd Boehly ini ngaco-ngaco aja nunjuk orang ya. Justru ya seru aja. Orang kayak Todd Boehly ini kan jadi bahan olok-olokan kita lah. Iya, jadi bahan jadi joke of the week. tiap minggu ada yang lucu kalau nonton Chelsea. Oke, Coach, kita lihat ke Liga Eropa ya. Malam ini akan main. Kita mulai dulu Feyenoord, AS Roma. AS Roma kayaknya lagi bagus ya, Coach. AS Roma lagi bagus karena Inter lagi nggak jelas. Inter itu 7-8 pertandingan terakhir cuma menang 1-2 kali. Lagi ngedrop banget lah. Milan juga gitu. Habis menang lawan Napoli seri, ya betul. Ya, jadi nggak konsisten juga Milan. Lazio doang sama Lazio yang oke. Jadi terlalu banyak tim yang nggak konsisten. Di Roma pelan-pelan naik. Ya, tapi kalau dibilang Roma spektakuler nggak juga. Jadi Roma pasti ntar ada turunnya. Lawan Feyenoord? Nanti lawan Feyenoord. Dari sisi kualitas pemain jelas Roma. Nah sekarang Feyenoord is more as a team. Mereka harus lebih smart aja. Karena Roma ini kalau apa ya, mereka nggak harus parkir bis. Roma itu bisa bermain bagus, tapi ya Mourinho lagi rata-rata. Yang suka parkir bis nggak terlalu kompak. Nggak terlalu kompak. Tapi still Mourinho is Mourinho. Mourinho is Mourinho. Strategi. Feyenoord masih satu level di bawah Roma lah, fair aja. Setuju ya. Cuman bukan berarti Feyenoord nggak bisa menang. Nggak punya peluang. Iya, betul. MU Sevilla rasanya MU akan melenggang ya, mestinya karena Sevilla lagi persoalan. Lagi banyak masalah internal dan main juga nggak terlalu bagus. It would be very stupid lah kalau MU tidak ambil ya. MU nggak menang. Apalagi Casemiro turun ya, Eriksen udah ada gitu. Betul. Cuman Rashford
terpaksa harus sideline coach Iya. bermain. Ya Tapi mungkin Martial ada. mungkin ya ini peluang untuk Martial Ya. membuktikan bahwa dia nggak perlu dijual musim ini. Ya. Kasarnya begitulah. Oke. Terus kalau Juventus Sporting Lisbon. Juve Sporting, Juve lah. gue tetap mengukuhkan Juve. Juve itu dikurangi 15 poin masih melawan. Ya, coach. ya. Jadi spiritnya lagi bagus banget Dan ya. Sporting juga nggak terlalu bagus-bagus amat Oke. di Portugal. Bayern Leverkusen melawan Union. Gila. Bayern lah ya. Leverkusen lah. Ya. Tapi ini tim Belgia ini nggak bisa diremehkan juga. Iya, kuda hitam juga ya. Underdog ini. Dan Leverkusen juga bukan tim yang super di Bundesliga. But ini juga salah satu tim kayak Feyenoord, Roma 50-50. Juve gue unggulkan, Leverkusen 50-50, MU gue unggulkan. 60-40 MU, Juve 60-40. Jadi tinggal 2 match itu aja yang 50-50. Oke, Coach, FA Cup juga masuk semifinal nih ya. Di mana duo Manchester bermain di semifinal. Manchester City lawan Sheffield, Brighton lawan Man United. Ya. Ini yang penting buat MU. Ini nggak gampang loh. Ya, Brighton bukan Kalau tim, City, feeling gue sih menang. pastilah. Ya, ini pasti menang. Ini kecelakaan tapi banget Brighton kali ya. MU itu belum tentu loh. Itu saya tahu. Brighton di kandang itu bagus loh mainnya. Iya. Dan MU pernah kalah. Dan dari sisi permainan juga bagus. Cuman kualitasnya memang mungkin masih di bawah MU ya kualitasnya. Tapi kadang-kadang solidity mereka sebagai tim. Iya, sama jadi, semangatnya ya. Betul. Jadi MU nggak bisa meremehkan. Iya. MU harus tampil as a team juga. Iya. Baru mereka bisa menang. Iya. Jadi ini match nggak bisa diremehkan. Iya. Apalagi ini mainnya hari apa? Hari Minggu ya? Weekend Weekend ya. ya. Mereka Kamis main, Ya, bayangkan. Minggu main, Kamis depan main lagi. Nah, jadi Gila menjadwal untuk MU. ini harus Ten Hag harus pinter-pinter untuk rotasi pemain. untuk apa, untuk kayak hal. Tapi di IPL lah banyak pemain udah kembali ya. Kalau seandainya kita berandai-andai lawan Sevilla menit 60-70 udah 3-0 bukan 2-0, 3-0 Tarik aja selisih semua 3-0. ya. Tarik, ganti. Bener-bener harus pinter-pinter lawan Sevilla momentum untuk mengganti kalau mau fresh legs lawan Brighton. Karena Brighton nggak bisa diremehkan. Saya pikir kalau ini lebih bergengsi FA daripada Liga Eropa kali ya, mestinya. Buat orang Inggris ya? Ya. Ya, buat orang Sesuatu Inggris banget. itu FA penting banget. Oke. Jadi bukan piala ciki-ciki amat tuh. Oke, Coach, ini yang membuat bola kita selalu menarik. Di La Liga apa yang sekarang bisa kita report, Coach? Aduh. Itu on off ya dua tim besar itu ya. Habis gini. Draw. Ya, kalau Madrid draw gue masih paham. Oke. Karena Madrid itu bagusnya kalau 11 pemain starter. Ya. Kemarin 4-5 pemain dicadangin. Dicadangkan. Dan kelihatan. Karena mereka they don't play dengan sistem. Oke. Mereka punya mengandelin skill individu. Ya. If you play dengan sistem, 4 pemain diganti nggak ada masalah. City 4 pemain diganti, sistem masih berjalan. Ya. Madrid 4 pemain diganti, terseok-seok. Karena sistemnya nggak lebih ngandelin skill. Barca, Ketemu Atletico nih minggu ini. gue itu belum pernah lihat Barca sehancur ini sekarang. Asli, parah banget. Itu peluang berbahaya mungkin lebih dapat Girona daripada Barca. Main di kandang sendiri. Selama nggak ada Pedri, De Jong, Dembele, Christensen oke lah masih bisa diituin. Tapi 3 pemain ini begitu penting untuk kreativitas. Ya, it was nothing. Bener-bener gue nggak tahu harus ngomong apa. Pokoknya Barca yang ancur-ancuran, yang bener-bener harus yang lebih baik di halftime dimatiin aja. Lebih suruh nonton. Gue lebih aktif di Twitter match itu sama fans Barca lainnya daripada nonton pertandingannya. Makanya gue bilang, gue happy kalau Barca unggul 13 poin sekarang. Tapi ini mungkin Barca yang 10 tahun terakhir yang paling jelek. Faktor pelatih lagi ya, Coach? Ya. Faktor pelatih lagi. Faktor pelatih itu terlalu mudah saya pikir ya, Xavi untuk memegang Barca. Enggak, ya mungkin, cuman dia itu nggak bisa ngelihat pemain pada saat ini. Kalau dia bisa ngelihat pemain, dia nggak beli Rafinha 60 juta. Dia nggak beli Ferran Torres. Dia nggak ambil Eric Garcia.
Dia nggak perpanjang Sergi Roberto. Dia nggak selalu pasang Balde. Balde itu banyak otot, dikit otak. Walaupun lebih bagus ya daripada musim lalu. Tapi still dibanding sama Alba jauh. Harusnya dia eksploitasi Alba terus. Tapi ya, gue nggak ngerti lah. Apalagi Xavi ini mau kemana? I really don't know. Udah out semua kan? Iya. Cuman fokus La Liga. Kalau masih nggak juara, udah bubarin aja nih Barca. Udah utangnya banyak. Coach terakhir nih, take over MU masih tetap tidak jalan ya. Ada third bid lagi. Ini ngaco Glazer ini. Apalagi yang ditunggu ya. Padahal saya kan sudah taruh tuh. Itu udah overpriced 6 billion, masih dia tahan, mau nunggu apa lagi. Nah itu Niklas ya, yang dari Austria itu yang ngaco juga itu udah out. Kan dia pikir, karena makin ditunda, makin tidak menguntungkan untuk pemilik yang baru untuk adu strategi, melakukan strategi untuk pembelian pemain di musim depan. Apa yang terjadi sebenarnya? Gue sih lihat, ya murni Glazer minta lebih dari itu. Kan dia udah minta 6, dikasih 6 dah. Ya mungkin dia minta lebih. Ini serakah banget nih orangnya. Serakah atau banget nih dia orang. tunggu bid dari orang lain. Nggak ada lagi lah, mestinya. Kan lucu ya, kalau dia pakai fase-fase gini, mestinya kan tinggal seleksi. Kan nggak mungkin ada orang tahu-tahu yang nggak bid dari fase 1 langsung masuk ke tengah. You never know. Dalam arti dia menahan-nahan sampai detik-detik akhir, baru dia ambil keputusan. Karena belum tentu di-approve sama IPL juga. Dan dia nunggu juga mungkin ada bid ketiga dari orang gila, dari itu yang nggak mau kalah sama Qatar. You never know. Maka dari itu yang dilakukan Glazer sebenarnya sangat textbook, sangat kebaca, yaitu minta duit lebih banyak dari third bid. Itu yang membuat satu-satu pemilik yang paling dibenci di IPL, saya pikir Glazer lah. Glazer, Kroenke, sama FSG, 3 Amerika itu. Ya tapi kan itu kan nggak terlalu sampai diminta out kayak Glazer ya kan. FSG diminta out juga. Iya, tapi kan nggak sekeras Glazer out. Kroenke ada masanya juga, tapi sekarang udah agak mendingan. Glazer memang banyak yang mau dia out, karena emang Amerika itu hanya peduli dengan bisnis. It's just investment untuk mereka. Just investment. Dan kalau lagi jual, apalagi prospeknya yang bilang, bisa juga dia bilang, guys, gue nggak mau jual, gue tunggu setahun lagi. Setahun lagi kalau MU musim ini invest 200-300 juta masuk pemain, UCL ya. Masuk UCL bisa value-nya meroket lagi, bisa dapat 7-8 billion. Nah, ini pertimbangannya itu di situ. Intinya adalah mereka pengen duit semaksimal mungkin. Glazer. Oke, Coach, thank you. Kita udah cukup panjang ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya dalam Just Say. Silakan subscribe, comment, like, share ya. Thank you.